kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid Nabi. Jadi ada sebuah hadis, barang siapa yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad, maka di akhirat akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini luar biasa, menolong kita itu tiga alam. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam kubur, alam barzah, yang ketiga alam akhirat. Kalian sudah pernah memikirkan Nabi Muhammad? Pernah, ya. Nabi Muhammad itu memikirkan kita, ya, umatnya itu tiga alam, ya. Coba kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad cuma satu alam. Nabi Musa satu alam dunia saja dia berjuang, ya, terhadap umatnya. Nabi Isa satu alam dunia, tapi Nabi Muhammad tiga alam. Yang pertama alam dunia. Nabi Muhammad itu, ya, 72 kali perang. Untuk apa perang itu? Untuk supaya Islam ini, ya, bisa menyebar kemana-mana, bisa dinikmati oleh umatnya. Kita di Indonesia bisa enak, ya, sholat banyak masjidnya, ya, mau cari ilmu banyak pondoknya. Ini adalah perjuangan Nabi Muhammad, ya, diperjuangkan perang nyawa, ya, taruhannya nyawa, ya, sangat berat, ya, perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dikubur, ya. Nabi Muhammad sudah meninggal itu masih berjuang untuk umatnya, ya, subhanallah. Nabi Muhammad di alam kubur itu memperjuangkan yang masih hidup. Coba bayangkan, Nabi Muhammad sudah meninggal tapi bisa berjuang untuk umatnya yang masih hidup. Bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad itu bersyukur, ya, kalau umatnya itu berbuat baik, kemudian orangnya baik, senang Nabi Muhammad, ya. Atau Bu Sri, Pak Indro, Pak Sugi, santri, ya, Darul Mukhlisin, berbuat baik, ya, mengaji, sholat. Ini senang Nabi Muhammad, bersyukur, ya, di alam barzah senang, ya. Jadi murid, ya, santri, wati, anaknya soleh-solehah, santri putra soleh, ya, guru-gurunya, guru SMK, SMK, orangnya takwa semua. Nabi Muhammad itu bersyukur, ya, menjadi orang yang baik umatnya. Orang yang baik itu orang yang bermanfaat kepada lingkungannya. Ini seperti ini Pak Indro, Pak Sugi, bermanfaat, ya, ilmunya. Bu guru, Bapak guru, manfaat. Kalian semua yang punya ilmu nanti diajarkan di masyarakat, itu adalah orang yang baik. Kalau seperti itu Nabi Muhammad senang, di kuburan itu senang karena umatnya baik, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu istighfar, minta ampun kalau umatnya itu berbuat jelek. Suka ngerasani teman, ngerasani gurune, ngerasani ustadze, ngerasani kiai ini. Nabi Muhammad minta ampun. Kalian dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad, ya. Kalau Nabi Muhammad minta ampun, itu pasti dikabulkan sama Allah, ya. Kamu mikir enggak? Memikirkan Nabi Muhammad enggak? Nabi Muhammad itu memikirkan kalian, ya. Di kuburan juga memikirkan bagaimana, ya, murid SMA Ibnu Sina perbuatannya ini, akhlaknya. Kalau jelek, Nabi Muhammad
minta ampun kepada Allah. Ya Allah, siapa ya? Putri, dia telah berlaku buruk, ampunilah ya Allah putri. Ya, diampuni. Itu ya perjuangan Nabi Muhammad di alam kubur, ya, masih ingat umatnya, memperjuangkan, minta ampun, ya. Jadi dosa kalian itu dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad, hilang semua dosa kalian, ya, bisa masuk surga karena Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu haram untuk masuk neraka, ya. Semuanya umat Nabi Muhammad masuk surga, tapi tinggal amalnya, yang amalnya banyak diridhoi Allah, ya, masuk surganya cepat, ya. Yang nyantai masuknya surga, ya nyantai, tapi masuk surga semua. Karena kuncinya surga itu apa? Kuncinya masuk surga syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Itu kunci masuk surga. Jadi masuk surga semua nanti, ya, umatnya Nabi Muhammad. Kemudian di alam akhirat masih berjuang, ya, Nabi Muhammad itu, ya, di mahsyar, ya. Di mahsyar itu, ya, matahari itu didekatkan dengan kepala kita itu 70 cm, ya, nggak sampai 1 meter, 70 cm. Sekarang itu matahari berapa juta, ya, dengan kita itu. Kalau siang sudah panas, apalagi di akhirat itu matahari, ya, didekatkan dengan kita 70 cm. Gimana rasanya, ya, di akhirat itu, ya, telanjang bulat. Jadi kita nggak mikir bokong, nggak mikir karena panasnya matahari itu, ya. Nggak mikir anak, nggak mikir bojo, nggak mikir nenek, mikir nasibnya sendiri itu pusing, ya. Nggak pusing gimana? Matahari dekat dengan kita, apa nggak meleleh kita, ya. Ke barat cari Nabi Muhammad, di mana engkau Muhammad, ya. Ke barat nggak ketemu, ke timur nggak ketemu, ke selatan nggak ketemu, ke utara nggak ketemu. Memang Nabi Muhammad tidak di mahsyar, ya, jadi nggak ketemu. Akhirnya Pak Saiful cari Nabi Muhammad, Pak Indra cari Nabi Muhammad, di mana engkau? Kemudian Nabi Muhammad dengar, itu suara siapa ini? Suaranya Pak Saiful. Oh, umat saya ini, udah ditolong, ya. Bapak Saiful ditolong oleh Nabi Muhammad, dapat pertolongan Nabi Muhammad, dapat syafaat. Kenapa? Karena dulu, ya, ikut memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi ditolong, ya. Nabi Muhammad ditolong. Kemudian tujuannya kita memperingati maulid Nabi itu apa? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Orang cinta itu selalu menyebut namanya. Kalau kalian punya pacar pasti ingat terus, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu. Ya, sudah makan ya? Belum. Kalau belum, baca bismillah. Kalau sudah, baca alhamdulillah, ya. Ingat terus. Itu pacar, ya. Pacar kita nggak bisa menolong kita di akhirat, ya. Kita ingat terus Nabi Muhammad yang bisa menolong kita. Seharusnya kita harus ingat terus. Gimana caranya? Ya, baca sholawat sallallahu ala Muhammad tiap hari, ya, minimal 100 kali, ya. Sallallahu ala Muhammad, ya. Sebelum subuh salat tahajud baca sholawat, ya, minimal 100 kali. Lebih banyak lebih baik, ya. Kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad melaksanakan ini, peringatan Nabi Muhammad. Sering baca sholawat tadi, subhanallah, ya, suaranya sudah bagus, ya. Berapa kali sholawat tadi, ya, luar biasa, ya. Cepat masuk surganya ini, ya, pertolongan dari Nabi Muhammad. Amin.
Amin, diaminkan. Masuk surga nggak diaminkan? Semoga yang baca sholawat masuk surga cepat. Amin. Ya diaminkan, ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah kita bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu ya dulu mau sholat ke masjid tiap hari diludahi orang, ya. Tiap hari, bukan satu kali. Kalau kamu diludahi gimana? Umpamanya siapa ya? Ini siapa nih, santri. Kalau diludahi temanmu gimana? Diludahi, enak sholat diludahi gimana? Marah enggak? Wanita tarung, ya. Ya. Tiap hari diludahi, ya. Subhanallah, sabarnya ya. Tiap hari diludahi, Nabi Muhammad marah? Enggak marah, ya. Enggak marah. Tiap hari diludahi. Suatu ketika yang meludahi ini enggak meludahi, orangnya sakit, ya, enggak bisa meludahi, ya. Kemudian Nabi Muhammad orang pertama yang menjenguknya. Kalau kamu tiap hari diludahi orang terus orangnya sakit gimana kamu? Kapok. Tiap hari meludahi ya. Nabi Muhammad enggak, ya. Dia tambah menjenguk pertama kali, ya. Sebagai akhlak Rasulullah, ya. Kita harus bisa meniru akhlak Rasulullah. Itu aja, karena ada penceramah lain, ya, dari Bapak Syekhul. Ini sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.